فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Terjadi sebuah tragedi di bulan Ramadan, sama di pertengahan bulan Ramadan, namun tahunnya yang berbeda. Sekarang sudah tahun 1446 Hijriah. 1400 tahun yang lalu ada sebuah kejadian atau sebuah peristiwa yang sangat besar sekali, tepatnya pada tahun 2 Hijriah. Bermula ketika Allah Subhanahu wa ta'ala utus Nabi kita sebagai seorang Rasul, diangkat menjadi seorang Nabi. Muncullah permusuhan dari kaumnya sendiri. Dan mereka mengetahui siapakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad SAW lahir di Makkah, kecil di Makkah, besar di Mekah. Artinya orang-orang Mekah itu mengetahui siapakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus. Mereka mengetahui, ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum, seperti mereka mengenal putra-putra mereka, mengenal kejujurannya, mengenal budi pekertinya, akhlaknya. Namun ketika Allah Subhanahu wa ta'ala utus beliau sebagai seorang Rasul, disitulah muncul permusuhan-permusuhan. Yang dimusuhin bukan hanya beliau saja, tetapi juga pengikut-pengikutnya. Permusuhannya pun bermacam-macam, dari yang ringan sampai yang berat, sampai yang terberat, bahkan sampai membunuh. Jadi di antara pengikutnya ada yang dibunuh, sehingga sebagian sahabat mulai hijrah, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk hijrah ke kota Madinah. Dan itu masih diburu oleh orang-orang Quraisy. Bahkan mereka mengadakan sayembara, siapa yang bisa mendatangkan Muhammad hidup atau mati akan diberi hadiah yang besar, 100 ekor unta. Dan bukan sekedar sayembara, mereka pun juga berusaha untuk mengejar. Bahkan ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengingat perjalanan hijrah, beliau mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, seandainya salah satu di antara mereka melihat ujung kaki mereka, kita akan ketahuan." Karena di antara perjalanan hijrah, Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sembunyi di Gua Hira. Kemudian orang-orang Quraisy itu sempat berada di mulut gua, sehingga Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, seandainya salah satu di antara mereka melihat ke ujung kaki, kita udah ketahuan." Tetapi ketika ada dua orang, yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka selamat. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan perlindungan. Dan kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan perlindungan, tidak seorang pun bisa mengganggu. Sampai akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu hijrah ke kota Madinah. Di kota Madinah disambut oleh sahabat-sahabat Al-Ansar radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka beriman, mereka menolong, kemudian menyertai dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Otomatis terjadi permusuhan antara penduduk Madinah dengan penduduk Makkah. Orang-orang Makkah memburu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang Madinah malah menyambut, sehingga terjadi permusuhan. Kaum muslimin, orang-orang yang hijrah dari Mekah ke kota Madinah meninggalkan harta benda mereka, maka hartanya dirampas oleh orang-orang Quraisy. Ketika tahun kedua Hijriah, maka Rasulullah SAW dan para sahabat ingin memanfaatkan kondisi. Kita tahu bahwasanya orang-orang Makkah itu memiliki profesi berdagang, berniaga. Disebutkan dalam salah satu surat, di surat pendek Al-Quraisy, Allah berfirman, li ilafi Quraisy ilafihim rihlatasy syita
was-shaif. Jadi mereka punya kebiasaan rihlah, bepergian di musim panas dan musim dingin. Mereka rihlah ke kota Syam, Arab bagian utara, dan ke Yaman, Arab Selatan. Tujuannya apa? Untuk berniaga. Dan itulah profesi mereka. Sedangkan posisi Mekah itu berada di selatan kota Madinah. Artinya ketika mereka hendak melakukan perjalanan ke Syam, otomatis melewati kota Madinah. Nah, inilah yang dimanfaatkan oleh kaum muslimin sebagai respon terhadap permusuhan orang-orang Mekah kepada orang Madinah. Pada tahun Hijriah, kaum muslimin mendengarkan ada sebuah kafilah dagangan, ya, barang-barang dagangan orang-orang Mekah yang datang dari Syam ingin pulang ke kota Mekah. Dari Syam ingin pulang ke kota Mekah dengan membawa harta yang sangat banyak, 1000 onta, kemudian ribuan dinar, yang hanya dikawal oleh beberapa orang saja, 40 atau berapa, ya, puluhan orang, yang dipimpin langsung oleh Abu Sufyan yang waktu itu belum masuk Islam. Kaum muslimin tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Akhirnya Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat, bermusyawarah, gimana? Kita berangkat? Oke, kita berangkat. Akhirnya mereka berangkat pergi ke arah Badar. Rasulullah SAW nggak mewajibkan seluruh sahabat. Yang mau ikut silahkan ikut, yang nggak juga nggak apa-apa. Karena misinya adalah mencegat atau menyergap kafilah barang dagangan orang-orang Quraisy. Ada sebagian sahabat yang ikut kemudian nggak sampai tujuan, kemudian pergi ke arah lain dalam urusan lain. Abu Sufyan tentunya bukan orang yang ceroboh. Beliau benar-benar memahami kondisi saat itu. Hubungan antara penduduk Mekah dengan Madinah itu jauh dari yang namanya harmonis. Mereka bermusuhan. Otomatis beliau harus benar-benar waspada ketika melewati sekeliling Madinah. Benar-benar waspada, menghimpun informasi. Sampai akhirnya beliau mendengar bahwasanya penduduk Madinah keluar ingin menyergap kafilah yang dibawa oleh dirinya. Akhirnya beliau mengutus seorang penunggang kuda cepat pergi ke Mekah. Kabarkan orang-orang Mekah bahwasanya harta benda kalian sedang terancam. Dan pada saat yang sama beliau enggak kemudian berpangku tangan menunggu bantuan dari Mekah. Tapi beliau terus berusaha menghindar dari cegatan penduduk Madinah. Setelah mengumpulkan informasi lengkap dan akurat, akhirnya mengambil sikap merubah jalur pulang ke kota Mekah. Setelah merubah jalur, kemudian terus berjalan dan biasa dipastikan aman. Ketika beliau sudah bisa memastikan aman, kembali beliau mengirimkan utusan ke kota Mekah, wahai orang Mekah, nggak usah keluar kalian, pulang lagi kalian, nggak usah perang. Karena yang pertama kali ketika orang-orang Mekah mendengarkan informasi bahwasanya hartanya sedang terancam, mereka langsung keluar dalam jumlah yang sangat banyak, bersiap-siap untuk apa? Untuk perang. Dan pemimpin-pemimpin Quraisy saat itu nggak ketinggalan, semuanya keluar kecuali mungkin Abu Lahab, ya. Abu Lahab nggak ikut, tetapi mewakilkan kepada yang lainnya, Al-As bin Hashim atau siapa gitu. Yang jelas mereka berusaha untuk mengumpulkan pasukan yang dilengkapi dengan perlengkapan perang. Ya memang mereka tujuannya adalah pengen perang dengan penduduk Madinah. Ketika mendengarkan informasi yang kedua, nggak usah perang, barang kalian sudah selamat karena Abu Sufyan sudah berhasil lolos dari cegatan penduduk Madinah. Mereka mengatakan, enggak, kita tetap keluar, kita pergi ke Badar, kita ingin berpesta pora di sana, menyembelih unta, makan-makan, minum arak, mendengarkan musik-musik dan sebagainya, sehingga orang-orang Arab pada mengetahui siapakah kita. Seolah-olah dia ingin menaikkan pamor, menaikkan kewibawaan mereka di kalangan orang-orang Arab saat itu. Rasulullah SAW dan para sahabat ketika mendengarkan informasi ternyata Abu Sufyan lolos dari cegatan, justru kondisi terbalik. Yang tadinya kita pengen menyegat kafilah harus berhadapan dengan pasukan Mekah yang jumlahnya jauh lebih besar. Ada yang mengatakan 1000, 1300,
ya berkisar antara 1000 sampai 1300, dan mereka keluar dalam rangka untuk berperang. Yang awalnya kaum muslimin ingin mencegat kafilah dengan jumlah kurang lebih 40 orang, membawa harta benda yang sangat banyak, ternyata harus berhadapan dengan pasukan perang. Persiapannya nggak sama. Yang ini keluar ingin perang, yang sini keluar ingin mencegat kafilah. Akhirnya Rasulullah bertanya kepada para sahabat, bagaimana wahai para sahabat? Bermusyawarah. Sahabat-sahabat muhajirin seperti Abu Bakar, Umar, mereka adalah orang-orang yang patuh kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, mau maju silahkan dilanjutkan, kita siap bersama engkau. Akhirnya beliau seolah-olah mengisyaratkan kepada orang-orang Al-Ansar. Salah satu pemimpin Al-Ansar mengatakan, ya Rasulullah, engkau seolah-olah mengisyaratkan kepada kami, ingin tahu jawaban kami. Ya Rasulullah, silahkan engkau berperang, maka kami siap untuk menyertai engkau. Di sebelah kiri engkau, di sebelah kanan engkau, kemana engkau pergi kita akan ikut bersama engkau. Bahkan seandainya engkau menceburkan atau memerintahkan kami untuk nyebur ke laut, kami pun akan melaksanakan perintah engkau. Kami tidak akan mengatakan seperti yang dikatakan oleh Bani Israel. Bani Israel diajak perang sama Nabi Musa alaihissalam, nggak mau. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha. Suruh masuk ke sebuah tempat yang di dalamnya itu ada pasukan, ada orang-orang kuat, mereka nggak mau. Mereka mengatakan kami nggak akan masuk ke situ selama mereka ada di situ. Terus gimana? Fadhhab anta wa rabbuka faqatila. Maka engkau wahai Musa pergi sendiri sama Rabbmu, silakan berperang. Inna hahuna qa'idun. Kami di sini mau duduk-duduk aja. Itu Bani Israel seperti itu. Para sahabat mengatakan kami nggak akan seperti Bani Israel yang mengatakan seperti itu, tapi kami siap menemani engkau ya Rasulullah kemanapun engkau pergi. Dan ini yang menjawab adalah pemimpin kaum. Artinya apa? Ketika beliau mengatakan, Sa'ad bin Mu'adz pemimpin Al-Ansar, ketika mengatakan demikian, orang-orang yang ada di belakangnya sama demikian. Kami juga akan ikut bersama engkau ya Rasulullah. Sehingga Rasulullah SAW semangat, senang dengan jawaban sahabat tadi. Ringkas cerita, akhirnya beliau berjalan menuju ke Badar. Begitu juga dengan kondisi orang Mekah terus mulai berdekatan. Abu Bakar dan Rasulullah sempat bertemu dengan seorang orang sepuh. Ditanya, tahu nggak tentang kabar Mekah, Madinah, tentang pasukan ini dan itu? Orang sepuh tadi mengatakan, saya akan kasih tahu kamu, tapi dengan syarat kamu kasih tahu dari mana kamu. Kemudian Rasulullah dan Abu Bakar mengatakan, oke, kita akan kasih tahu, yang penting kasih tahu dulu. Akhirnya orang tadi bercerita, penduduk Madinah keluar hari ini. Seandainya informasi itu benar, maka mereka sudah sampai ke tempat ini. Tempat ini maksudnya adalah tempat yang sekarang, yang waktu itu sudah ditempatin oleh kaum muslimin. Adapun penduduk Mekah, terdengar berita jumlah mereka demikian, keluar tanggal hari ini. Kalau informasi itu benar, mereka berada di sebuah tempat ini. Dan saat itu pasukan Quraisy sudah berada di tempat tersebut. Rasulullah SAW mengumpulkan informasi, kemudian balik bertanya, kamu dari mana? Kemudian beliau berdua menjawab, kami dari Alma. Alma artinya apa? Air. Manusia itu tercipta dari air. Akhirnya orang tadi bingung, Alma maksudnya dari mana? Dari Irak ya. Menyangka, nggak tahu. Ini namanya apa? Tauriah ya. Beliau tidak bohong, memang manusia itu tercipta dari air. Kecuali kalau beliau mengatakan dari Cilengsi ya, itu jelas nggak benar ya, tapi nggak mungkin ya. Yang jelas setelah itu, setelah mengumpulkan informasi, dan memang seperti itu, mereka semua saling berusaha untuk menginformasi. Orang-orang Quraisy sebelum perang mengutus seorang bernama Umair bin Wahab. Umair bin Wahab Al-Jumahi ini adalah seorang jagoan, orang yang pemberani, dikirim untuk melihat berapa jumlah kaum muslimin saat itu. Akhirnya beliau menunggang kuda. Umair bin Wahab Al-Jumahi yang waktu itu berada di barisan orang-orang Mekah mengendarai kuda, kemudian melihat jumlah kaum muslimin. Setelah itu beliau pulang, Umair pulang ke pasukannya dan mengatakan jumlah mereka kurang lebih 300 sekian. Dan memang jumlah kaum muslimin saat itu kurang lebih berapa? 300 lebih sedikit ya. Lebih 17 atau 19 atau 13, wallahu alam. Ringkas cerita, akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Terjadi
peperangan. Dan tentunya tidak seperti yang mereka sangka. Jumlah pasukan Quraisy yang banyak dilengkapi dengan perlengkapan perang melawan pasukan Madinah yang jumlahnya lebih sedikit, 300 sekian, 3 kali lipat. Yang mereka awalnya keluar bukan persiapan untuk perang. Seandainya kita ditanya suruh milih yang mana coba? Apakah milih pasukan kafilah berhadapan dengan kafilah Abu Sufyan atau berhadapan dengan 1000 pasukan yang dipimpin sama Abu Jahal? Jawabannya jelas, otomatis milih kafilah yang dibawa oleh Abu Sufyan. Tapi ternyata Allah memberikan pilihan lain. Kaum muslimin harus berhadapan dengan pasukan perang. Tetapi itu memang kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla yang mentakdirkan kaum muslimin untuk berhadapan dengan pasukan perang, dan Allah lah yang memberikan pertolongan. Dan ini adalah kehendak Allah Azza wa Jalla. Setelah terjadi peperangan, dimenangkan oleh kaum muslimin, bahkan sampai pemimpin-pemimpin Quraisy saat itu tumbang dan terbunuh di perang Badar. Abu Jahal, Umayyah, dan pemimpin-pemimpin yang lainnya. Dan ini merupakan kemenangan gemilang. Saat itu nggak ada WhatsApp, nggak ada medsos, nggak ada Facebook, nggak ada apa. Tetapi orang Arab ketika ada berita itu langsung tersebar dan mereka langsung tahu. Dan Rasulullah SAW mengutus beberapa sahabat untuk mengabarkan berita kemenangan ini. Jadi kaum muslimin benar-benar merayakan kemenangan ini. Luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan pertolongan kepada mereka. Sehingga tersebar berita tentang kemenangan penduduk Madinah, yang itu justru menaikkan pamor orang-orang Madinah, sehingga orang Arab tahu eksistensi orang-orang Madinah. Dan ini menjatuhkan pamor orang-orang Mekah saat itu. Taib. Selesai ceritanya. Ya, ceritanya kalau mau dibikin secara mendetail panjang sekali, tetapi insya Allah kita mudah mendapatkan referensi tentang perang ini, karena memang sejarah Rasulullah SAW secara umum, sejarah atau sirah beliau itu lengkap, nggak seperti sirah-sirah yang lainnya, nggak seperti sejarah-sejarah yang lainnya. Yang akan kita pelajari adalah pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah yang ringkas tadi. Yang pertama, kenapa terjadi peperangan? Kalau dilihat dari sebab yang langsung, ya memang awalnya adalah ketika kaum muslimin ditindas, dibunuh, dirampas hartanya dan sebagainya, kemudian hijrah ke kota Madinah. Setelah itu memanfaatkan kesempatan untuk menyergap kafilah dan sebagainya. Itu sebab secara langsung. Tetapi ada sebab lain yang memang itu merupakan sebab yang utama, yaitu perseteruan antara yang hak dan yang batil. Itu memang sudah merupakan sunnatullah. Sejak turunnya Nabi Adam alaihi salam dari surga, iblis sudah bersumpah akan berusaha untuk menggelincirkan Bani Adam. Iblis nggak suka ketika manusia masuk surga. Jadi bukan hanya sekedar pengen cari teman ke neraka, tidak. Cukup seorang masuk surga, iblis nggak suka. Itulah kejelekan iblis, hasad, dengki. Dan ketika seorang nggak masuk surga, tempatnya kemana kalau nggak ke neraka? Sehingga peperangan antara yang hak dan yang batil itu pasti akan terjadi di zaman Nabi saat ini dan sampai akhir zaman nanti. Itu pasti akan terjadi. Ketika ada orang pengen mengatakan saya ingin diterima oleh semua kalangan, nggak dimusuhi sama semua orang, itu mustahil. Ridhon nas ghayatun la tudrak. Ketika seorang ingin diridhoi oleh seluruh manusia, maka itu adalah sebuah cita-cita yang mustahil, nggak akan bisa dicapai. Kalau kita menjadi orang baik, orang jelek otomatis nggak suka. Kalau kita menjadi orang yang jelek, yang baik nggak suka. Kalau tengah-tengah, semuanya malah nggak suka. Jadi nggak usah berharap ingin menjadi orang yang diridhoi oleh semua manusia. Yang terpenting adalah bagaimana kita memosisikan diri kita. Kita mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, dan manusia itu bukan harapan sesama manusia. Itu pelajaran yang pertama. Kemudian di antara pelajaran yang lain yang bisa kita ambil adalah kenapa sahabat radhiyallahu anhum mereka diganggu ketika di Mekah. Ada di antara mereka yang disiksa, ada di antara mereka yang sampai dibunuh.
Alasannya apa? Alasannya cuma satu, yaitu karena iman. Karena iman, itu saja. Dan model seperti ini, gangguan-gangguan seperti ini pernah terjadi sebelum diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat-umat yang terdahulu pun mengalami hal yang sama. Di antaranya adalah kisah Ashabul Ukhdud. Ketika penguasa yang zalim memaksa rakyatnya untuk murtad meninggalkan agama tauhid, tetapi rakyatnya nggak mau. Akhirnya penguasa membuat sebuah parit. Setelah itu dibakar, dipenuhi dengan api, memaksa orang-orang yang beriman dan nggak meninggalkan keyakinannya masuk ke dalam parit. Alasannya apa? Iman. Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan dalam surat Al-Buruj, wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Yang membuat mereka orang-orang yang kafir tadi menyiksa kaum muslimin, menyiksa orang-orang yang beriman dengan cara dilemparkan ke parit, kemudian mereka menyaksikan hal itu. Mereka bersenang-senang duduk-duduk di sekeliling parit untuk menyaksikan penyiksaan itu. Apa yang membuat mereka melakukan itu semua? Karena yang disiksa itu adalah orang beriman, disiksa karena keimanan mereka. Artinya ketika seorang sudah mengikrarkan untuk beriman kepada Allah Azza wa Jalla, ketika seorang sudah mengikrarkan ingin meniti siratal mustaqim, jalan yang menuju surga, pasti setan gak akan pernah diam, pasti akan mengganggu, baik itu dengan gangguan-gangguan fisik ataupun gangguan-gangguan yang lainnya. Jadi pada hakikatnya kita hidup di dunia ini adalah berjuang mempertahankan keimanan kita, berperang, dan pilihannya cuma satu, yaitu menang, yaitu surga. Kalau kalah, na'udzubillah min dzalik, taruhannya adalah neraka. Pelajaran yang lain yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah ketika kaum muslimin datang berusaha untuk mencegat kafilah, ternyata kafilahnya lolos dan ternyata mereka harus berhadapan dengan pasukan perang. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memilihkan untuk hambanya sesuatu yang mungkin sesuatu itu nggak disukai oleh hambanya, tetapi di balik sesuatu itu ada kebaikan yang sangat besar. Kaum muslimin nggak menyangka saat itu bakalan mendapatkan kemenangan yang gemilang, yang tentunya lebih istimewa daripada rencana sebelumnya. Begitu juga dengan kita. Kita sering mendapati hal-hal di luar perencanaan yang terkadang membuat kita sedih. Tetapi seharusnya sikap seorang muslim adalah ketika mendapatkan kelapangan, kita berusaha untuk bersyukur. Kita jangan sampai lalai bahwasanya kelapangan itu bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika kita mendapatkan sesuatu yang sempit, mendapatkan sesuatu yang kita nggak suka, maka kita berusaha untuk sabar. Karena itulah yang Allah pilihkan untuk kita, dan kita nggak tahu maslahat apa di balik kesusahan yang kita hadapi. Ini diantara pelajaran yang bisa kita ambil. Selanjutnya, pelajaran lain yang bisa kita ambil adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak para sahabat untuk pergi ke sebuah tempat dan merencanakan pencegatan, penyergapan terhadap kafilah. Ternyata meleset, rencananya meleset. Ini menunjukkan bahwasanya beliau tidak mengetahui hal yang gaib, kecuali ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada beliau, sehingga tersingkap sesuatu yang tidak kelihatan, beliau bisa mengetahui. Tetapi tetap hakikatnya yang mengetahui hal-hal yang gaib secara mutlak itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat ketika ditanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tahukah kalian tentang ini, tentang itu, mereka menjawab Allah wa rasuluhu a'lam. Tetapi sepeninggalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sudah wafat, para ulama menjelaskan ketika ditanya tentang sesuatu dan mereka nggak mengetahui, mereka mengatakan Allahu a'lam, bukan Allah wa rasuluhu a'lam. Karena memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui sesuatu yang akan terjadi atau sesuatu yang gaib kecuali ketika Allah mewahyukan kepada
kepada beliau. Selanjutnya, ketika kita melihat sikap kaum muhajirin dan al-ansar, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka setia. Mereka telah membuktikan kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ingin bicara masalah cinta Rasul, para sahabat radhiyallahu anhum telah membuktikan bagaimana seharusnya seorang muslim mencintai Rasulnya. Jadi jangan sampai ada orang yang merasa dirinya itu adalah orang yang paling cinta Rasul. Para sahabat radhiyallahu anhum adalah manusia-manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menyertai dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang paling istimewa. Dan perjuangan-perjuangan mereka semuanya menunjukkan bahwasanya mereka telah menunaikan kewajiban bagaimana mereka mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Islam bisa sampai ke kita itu bukan dengan cara yang mudah, tetapi dengan perjuangan-perjuangan orang-orang terdahulu yang diantara mereka berkorban dengan jiwa dan harganya, jiwa dan raganya. Termasuk juga para ulama di antara mereka yang semangat menuntut ilmu kemudian menyampaikan ilmu itu kepada orang-orang yang hidup setelahnya, sehingga sampai saat ini kita masih bisa merasakan indahnya Islam. Pertanyaannya bagi kita adalah, apa yang sudah kita perbuat untuk agama kita? Sudahkah kita semangat mempelajari agama kita? Sudahkah kita semangat berjuang mengamalkan apa yang kita pelajari? Sudahkah kita semangat gigih mendakwahkan apa yang sudah kita pelajari dan kita amalkan? Ini diantara sesuatu yang patut untuk kita jadikan sebagai bahan renungan. Di antara pelajaran lain yang bisa kita ambil adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintai. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang perawi, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika mendengarkan hadis ini beliau senang sekali. Kenapa? Karena beliau merasa bahwasanya amalan beliau itu nggak sama dengan amalan Rasulullah, nggak sama dengan amalan Abu Bakar dan Umar. Tetapi bermodalkan cinta, beliau berharap nanti akan berkumpul dengan mereka semua kelak di hari akhirat. Nah, ini sebenarnya merupakan kabar gembira juga bagi kita semua. Amalan kita itu nggak mungkin bisa menyamai mereka orang-orang yang telah mendahului kita, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tetapi kita semua pingin nanti dari akhirat kita dikumpulkan bersama mereka, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Apa yang kita lakukan? Bermodalkan cinta. Kita mencintai beliau, mencintai para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Akan tetapi cinta itu bukan sekedar pengakuan, namun harus dibuktikan. Apa bukti cinta kita kepada Rasul dan para sahabat? Buktinya adalah seberapa banyak kita mempelajari ajaran ini dan seberapa banyak kita mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hanya sekedar mengaku cinta Rasul, maka semua orang Islam mengaku seperti itu. Tetapi tidak semua kaum muslimin cinta terhadap sunnah atau ajaran Nabi. Sebagian kaum muslimin justru memusuhi ajaran Nabi itu sendiri dan memusuhi orang-orang yang mengamalkan sunnah Nabi. Sebagian orang yang sudah mengenal sunnah, mengenal ajaran Nabi, malu untuk mempraktekkan sunnah Nabi atau minder. Bahkan sebagian kaum muslimin nggak semangat untuk mengenal sunnah ketika sudah dihadapkan berbagai macam fasilitas yang mendukung dirinya untuk mengenal sunnah, tetapi justru malah berpaling. Nas'alullah al-afiyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk orang yang istiqomah, cinta terhadap ilmu, cinta mempelajari sunnah Nabi, terus semangat istiqomah mengamalkan ajaran Nabi dan mengajarkan kepada yang lainnya. Kita hidup di dunia itu cuma sebentar sekali, nggak lama. Untuk apa hidup ini? Kalau bukan untuk mengikuti
petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tentunya berusaha semaksimal mungkin dan terus berusaha untuk mengkaji, mempelajari. Kalau ternyata apa yang kita lakukan selama ini nggak sesuai dengan petunjuk Nabi, maka tentunya kita dengan senang hati berusaha untuk rujuk dari apa yang selama ini kita lakukan, kemudian kita ikuti kebenaran.